Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim G Medivoice. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Penanganan cepat dan fasilitas lengkap juga dibutuhkan bagi kesehatan gigi dan mulut dan tidak kalah penting dengan kesehatan umum. Dewan juri yang terhormat, salam kenal, saya Sabrina Naura hadir hari ini sebagai pembicara pertama tim Pro pada perdebatan dalam mosi yang sangat krusial ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Bagaimana aksesibilitas kesehatan mulut seharusnya diwujudkan secara adil, efektif, dan berkelanjutan merupakan hal utama yang akan saya bahas nanti. Baik, di sini mari kita latar belakang terlebih dahulu mosi kali ini. Yang pertama definisi, ada dua definisi di sini, yaitu satu, inisiatif swasta, yaitu seluruh bentuk penyediaan layanan kesehatan mulut yang diprakarsai oleh aktor non-negara. Kemudian dua, aksesibilitas kesehatan mulut adalah keterjangkauan masyarakat, terutama untuk aktor rentan, untuk mengakses layanan kesehatan mulut secara terjangkau, tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan. Kemudian mari kita gambarkan terlebih dahulu dunia di status quo. Apa sih Dewan Juri yang terhormat yang sebenarnya terjadi di saat ini di status quo? Saat ini layanan pemerintah tersentralisasi, antri panjang, dan keterbatasan tenaga medis. Wilayah terpencil dan kelompok miskin sering terlewat. Kesehatan mulut juga dianggap sekunder dibanding layanan kesehatan umum. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah semata belum cukup efektif, tidak efisien, dan kurang adaptif terhadap problem atau masalah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bagaimana kalau misalnya nanti malah banyak masyarakat dengan penyakit kronis yang terlambat tertangani? Kemudian bagaimana jika masyarakat sudah menunggu lama tapi fasilitas yang didapatkan itu tidak sebanding? Dewan Juri yang terhormat, di sini ada dua identifikasi masalah, yaitu satu, kegagalan struktural pemerintah dalam menjangkau kelompok rentan, kemudian dua, kesehatan mulut bukan prioritas utama bagi pemerintah. Maka dari itu kami memiliki pendirian bahwasanya secara tegas dan lugas menyatakan layanan yang ditawarkan klinik swasta memang lebih baik dan unggul dalam segi fasilitas dan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian selamat datang di argumen kami. Saya memiliki dua argumen, yaitu argumen prinsip dan argumen praktik. Argumen yang pertama adalah argumen prinsip. Saya memiliki dua layer. Layer yang pertama yaitu prinsip efektivitas substantif, bukan sekedar formalitas negara saja. Mari kita karakterisasi kesehatan yang ada di status quo. Suatu sistem dinilai adil bukan karena ia disediakan oleh pemerintah, tetapi karena ia benar-benar mampu menjangkau, merespon, dan memperbaiki kondisi kelompok yang paling membutuhkan. Hal itu secara jelas ditunjukkan dari inisiatif swasta dalam bentuk layanan mereka yang gercep, aktif mengedukasi di media sosial, fasilitas yang lengkap, layanan konsultasi, dan tak jarang juga memberikan bantuan subsidi yang lebih meluas. Kemudian layer kedua, bagaimana sih inisiatif swasta itu memang lebih baik daripada pemerintah, yaitu A, swasta lebih bergerak cepat dan adaptif. Masalah kesehatan mulut di tiap daerah itu kan berbeda-beda, dan pihak swasta itu bisa beradaptasi dengan apa yang mereka butuhkan dan langsung memberikan penanganan yang sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Sedangkan pemerintah cenderung memakai cara yang sama, programnya sama untuk semua daerah dan masalah, karena fasilitasnya yang tidak selengkap itu dibandingkan pihak swasta. Kemudian B, masyarakat dengan penyakit kronis terutama tentunya membutuhkan penanganan yang lebih cepat, namun ia tidak bisa mendapatkannya dari pemerintah karena pasti layanannya akan sering penuh dan antre. Dan apakah ketika mereka sudah menunggu lama, mereka sudah antri, mereka akan dapat fasilitas seperti apa yang mereka bayangkan? Kemudian C, masyarakat dapat menganggap ketika mereka sudah menunggu lama, mereka telah kehilangan waktu, tenaga, dan juga hal-hal yang berharga bagi mereka, dan itu menurut mereka adalah suatu hal yang mahal, dan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan nantinya. Daripada begitu, lebih baik mereka berpindah dan mencari pelayanan di rumah sakit swasta, klinik swasta yang secara fasilitas pastinya sudah terjamin dan penanganannya akan lebih cepat. Kemudian, selamat datang di argumen kedua saya, yaitu terkait dengan argumen praktik yang terdiri dari dua layer, yaitu yang pertama terkait aktor terlibat. Banyak sekali pihak yang terbantu di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang yang terbantu di sini. Mari kita karakterisasi lebih lanjut terkait apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat dan bagaimana mereka bisa terbantu dengan program dari inisiatif swasta ini, yaitu 1, masyarakat miskin dengan penyakit kronis bagi aktor rentan yang harus dilindungi. Kemudian 2, anak-anak yang masih rentan terkena penyakit dan butuh fasilitas lengkap. Kemudian 3, lansia yang rentan terserang penyakit dan juga sulit jika mereka tuh harus menunggu lama, mereka tuh harus ditangani secara cepat karena mereka itu sangat rentan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian 4, tenaga medis yang nantinya mereka tidak akan mengalami kelelahan karena adanya pasien yang membludak, dan itu bisa terjadi di pemerintah, sedangkan di pihak swasta atau di rumah sakit swasta itu akan minim sekali terjadi karena seluruh tenaga medisnya itu sudah ada jadwal-jadwalnya sendiri, karena nantinya juga tidak akan seantri itu. Kemudian 5, pemerintah sendiri seharusnya juga lebih merasa terbantu dengan adanya inisiatif swasta. Kemudian layer kedua yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan dari adanya
inisiatif swasta ini, yaitu dampak jangka pendeknya yaitu A. Layanan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat, kemudian 2. Biaya lebih terjangkau melalui subsidi silang, kemudian dampak jangka panjangnya adalah pencegahan lebih kuat, dan B. Sistem kesehatan lebih berkelanjutan dan inovatif. Bangga. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum saya masuk ke penguatan argumen tim kami, saya perlu mengklarifikasi secara tegas apa yang dimaksud oleh pembicara pertama tim kami, karena beberapa poin yang disampaikan oleh pembicara tim kami rawan disalahartikan oleh tim kontra. Pertama, pembicara tim kami telah mengatakan bahwa inisiatif swasta lebih unggul karena mampu bergerak cepat dan adaptif dalam menyediakan layanan kesehatan mulut. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Fokus utama kami bukan pada siapa yang paling baik niatnya, melainkan siapa yang paling efektif menjangkau pasien secara merata dan juga nyata, dari jam layanan, lokasi klinik, hingga inovasi pelayanan. Pada intinya, ketika tujuan debat adalah aksesibilitas, maka aktor yang paling responsif sesuai yang dijelaskan oleh pembicara pertama tim kami terhadap kebutuhan lapangan harus diberikan peran yang utama. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Pramusi Asyifa selaku pembicara kedua tim pro. Dewan Juri sadari jika tim lawan mencoba untuk membingkai mahal seolah hanya soal harga layanan, bagi aktor rentan mahal justru berarti sulit dijangkau, memakan waktu dan juga penuh dengan ketidakpastian. Dalam ukuran seperti itu, akses yang fleksibel dan dekat seringkali lebih terjangkau secara nyata meski tidak selalu gratis di atas kertasnya saja, Dewan Juri yang terhormat. Jadi, kalau mahal diartikan hanya sebagai tarif nominal saja, maka yang relevan adalah ketersediaan. Layanan yang lebih murah tapi tidak bisa diakses akan tetap mahal bagi aktor rentan karena biaya terbesarnya adalah kehilangan waktu, tenaga, dan juga kesempatan. Maka dari itu, selamat datang di argumen saya. Saya memiliki 3 argumen. Yang pertama, aksesibilitas lebih dari sekedar harga nominal. Dewan Juri yang terhormat, bagi aktor rentan, mahal tidak hanya berarti tarif layanan, tetapi total hambatan untuk mengakses layanan, jarak, waktu, fleksibilitas, dan juga tidak kepastian. Sedangkan inisiatif swasta sifatnya yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, lebih sering untuk menekan biaya non-finansial. Pada intinya, dalam konteks kesehatan mulut ini lebih mudah dan juga cepat serta terjangkau secara nyata dibandingkan layanan murah namun sulit dijangkau. Dewan Juri yang terhormat, mari masuk ke argumen saya yang kedua, yaitu inisiatif swasta lebih mampu membangun kepercayaan serta literasi dari masyarakat itu sendiri. Artinya apa? Masalah kesehatan mulut sering diabaikan bukan karena orang tidak butuh, tapi karena apa? Orang takut, orang tidak paham, orang merasa itu tidak mendesak, jadi hal-hal itu tidak dibutuhkan. Dan inisiatif swasta inilah yang memiliki relasi dengan pasien, memiliki insentif kuat untuk membangun kepercayaan dan edukasi itu sendiri. Contoh nyatanya apa? Banyak klinik swasta, dia lebih aktif di media sosial, dia memberikan edukasi sederhana tentang perawatan gigi dan pentingnya kesehatan dari mulut itu sendiri. Jadi inisiatif swasta itu membuat masyarakat lebih sadar dan lebih mau untuk mengakses layanan. Sadari, Dewan Juri yang terhormat, akses tidak akan terjadi tanpa kepercayaan dan pemahaman. Argumen ketiga saya yaitu pluralitas aktor meningkatkan ketahanan sistem akses kesehatan mulut. Artinya apa? Akses kesehatan mulut yang bergantung pada satu aktor saja menciptakan sistem yang rapuh, Dewan Juri yang terhormat. Sebaliknya, ketika inisiatif swasta berperan besar, sistem ini menjadi lebih berlapis. Contohnya saat terjadi lonjakan kebutuhan atau keterbatasan layanan di satu sektor, kehadiran banyak klinik, praktik mandiri, dan juga layanan swasta lah yang memastikan masyarakat tetap punya alternatif. Pada intinya, akses yang baik bukan hanya yang luas, tetapi juga tahan terhadap gangguan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan hari ini bukan tentang siapa yang paling berwenang saja, melainkan mekanisme mana yang paling mampu membuka akses. Dari seluruh argumen kami, satu benang merahnya itu sudah jelas ya, Dewan Juri yang terhormat. Akses kesehatan mulut tidak lahir dari niat baik semata, tapi dari kedekatan, kepercayaan, adaptasi, dan juga ketahanan sistem itu sendiri. Inisiatif swasta itu lebih unggul karena logika inisiatifnya dan juga fleksibilitas serta insentifnya secara alami itu mendorong layanan hadir lebih dekat, lebih responsif, lebih beragam terhadap masyarakatnya itu sendiri. Bahkan, Dewan Juri yang terhormat, ketika tim lawan mencoba membingkai isu biaya bagi aktor rentan yang merasa mahal terlewatkan adalah mereka sudah melewati akses yang tidak tersedia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Penimbangannya itu sederhana, Dewan Juri yang terhormat. Dunia yang paling rasional untuk dipercaya adalah dunia di mana inisiatif swasta memegang peran utama dalam mewujudkan akses kesehatan mulut. Untuk itu kami menyetujui mosi pada perdebatan hari ini. Bangga. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, perkenalkan saya Tariska Ayla selaku pembicara ketiga dari tim pro menyatakan sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sebagai pembicara ketiga dari tim pro, saya hadir untuk menutup perdebatan ini dengan satu penegasan besar bahwa inisiatif swasta memiliki keunggulan struktural dibandingkan pemerintah
dalam mewujudkan akses kesehatan mulut yang luas dan berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, sebelum jauh masuk pada tatanan argumentasi dan menawarkan proposal solusi dari tim pro, izinkan saya, Taniska Ayla, sebagai pembicara ketiga untuk menegaskan beberapa poin penting yang perlu dipahami secara utuh. 1. Jika tim kontra mengatakan bahwa swasta hanya melayani mereka yang mampu membayar, argumen ini keliru. Faktanya, banyak inisiatif swasta menjalankan skema subsidi silang, klinik sosial, dan program CSR yang justru menjangkau kelompok marginal. Bahkan dalam banyak kasus, swasta hadir di wilayah yang gagal dijangkau oleh negara. Bayangkan, Dewan juri yang terhormat, seorang anak mengalami infeksi gigi parah yang menyebabkan pembengkakan dan demam tinggi. Orang tua mencoba mengakses layanan pemerintah, tetapi A. harus melalui sistem rujukan berjenjang, B. jadwal dokter gigi terbatas, C. proses administrasi memakan waktu sementara kondisi anak semakin memburuk. Dalam kondisi ini, klinik gigi swasta sering menjadi pilihan karena A. anak langsung ditangani hari itu juga, B. tindakan awal dilakukan untuk mencegah infeksi menyebar, C. banyak klinik swasta yang memberikan keringanan biaya atau bantuan sosial untuk kasus mendesak. Bagi aktor rentan, biaya yang mahal adalah ketika mereka kehilangan waktu, nyawa, dan ketidakpastian aksesibilitas. 2. Tim kontra cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor yang paling adil dan inklusif dalam penyediaan layanan kesehatan mulut. Namun asumsi tersebut mengabaikan satu hal mendasar, yakni aksesibilitas tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki mandat, melainkan oleh siapa yang mampu bekerja secara efektif di lapangan. Dewan juri yang terhormat, sadari ketika akses diukur dari kecepatan layanan, kedekatan dengan komunitas, serta konsistensi pelayanan, pendekatan pemerintah justru menunjukkan keterbatasan struktural. Dalam kondisi ini, inisiatif swasta berperan sebagai pelaku yang mampu menutup celah tersebut melalui pendekatan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dewan juri yang terhormat, kini mari kita beranjak pada landasan sejati dari perjuangan kami. Inilah dua alasan yang menegaskan bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. 1. Inisiatif swasta lebih jauh responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, ketika pemerintah terikat oleh birokrasi dan anggaran yang kaku, sektor swasta mampu bergerak cepat melalui klinik gigi keliling, layanan berbasis komunitas, serta program CSR. Responsivitas ini penting karena masalah kesehatan mulut bersifat preventif dan butuh penanganan cepat. Keterlambatan berarti meningkatnya beban kesehatan jangka panjang. 2. Kualitas dan keterjangkauan berjalan seiring ketika ada insentif untuk berinovasi. Inisiatif swasta beroperasi dalam sistem yang mendorong efisiensi, penggunaan teknologi, serta peningkatan mutu layanan. Dalam perbandingan, pendekatan yang stagnan dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, kehadiran inisiatif swasta memastikan 3 hal pokok. 1. Pencegahan lebih kuat, 2. Layanan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat, 3. Biaya lebih terjangkau dengan subsidi silang. Dewan juri yang terhormat, tim pro telah menunjukkan bahwa inisiatif swasta lebih baik dibandingkan pemerintah. Maka pada detik ini, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan tim oposisi. Namun hingga akhir perdebatan ini tidak ada satupun jaminan konkret yang mereka tawarkan. Yang ada hanyalah asumsi bahwa pasar akan menyesuaikan dirinya sendiri. Sebuah asumsi yang berkali-kali terbukti gagal dalam melindungi kelompok rentan. Tim pro menawarkan solusi yang jelas, rasional, dan proporsional. Oleh karena itu, demikian tim pro berdiri di sini dengan bangga. Terima kasih.